Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan edisi hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah berdasarkan kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 19. Dengan perikop Elia bertemu dengan Ahab. Melewati nas firman Tuhan ini, satu tema akan coba kita angkat, yaitu bertanggung jawab dengan pelanggaran yang dibuat. Untuk mengetahui lebih jelas, saudara bisa baca keseluruhan ayat sesuai perikop kita hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Ahab adalah salah seorang raja Israel, anak Omri. Kita bisa lihat dalam pasal 16 ayat 29 sampai 30. Yang memerintah Israel sekitar 20 tahun lamanya. Dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu disaksikan oleh nas firman Tuhan. Ia memerintah dengan tidak benar, banyak pelanggaran, terutama penyembahan berhala. Kemudian dalam sistem kepemerintahannya, dia sangat diatur oleh istrinya yang bernama Isabel, yang kemudian banyak membunuh nabi-nabi Tuhan dalam pasal 18 ayat 4. Karena itu Tuhan menghukum Israel. Hukuman yang pertama-tama diceritakan dalam pasal 17 ayat 1, di mana kekeringan atau kemarau yang sangat panjang menimpa wilayah dari orang-orang Israel. Kalau dalam nas firman Tuhan di Yakobus 5 ayat 17 menyebutkan lamanya itu adalah 3 tahun 6 bulan. Kekeringan yang luar biasa. Hukuman yang berikut adalah akhirnya menimpa keluarga Ahab sendiri, di mana dikatakan dalam pasal 21 ayat 21 dan seterusnya bahwa Tuhan akan menyapu habis semua laki-laki dari keluarga Ahab. Dan ketika mereka mati di padang, mereka akan dimakan burung. Ketika mereka mati di kota, mereka akan dimakan anjing. Itu hukuman. Karena kejahatan yang dilakukan oleh Ahab dan keluarganya, terutama yang dimotori oleh istrinya Isabel, penyembah berhala. Saudara, apa yang membuat orang Israel menderita, harus mengalami kekeringan, kemarau panjang, kelaparan, sudah jelas berhubungan dengan hukuman karena Raja Ahab dan keluarga yang memerintah dengan banyak pelanggaran terhadap firman Tuhan atau penyembahan berhala. Tapi apakah Raja Ahab menyadari hal itu? Apakah dia merasa bersalah? Apakah dia mau bertanggung jawab? Tidak. Ketika dia bertemu dengan Elia, sebagaimana nas hari ini menceritakan, dia mempersalahkan Nabi Elia. Sehingga dia mengatakan, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Dalam ayat 17. Dan karena itu Nabi Elia harus mempertegaskan kesalahannya. Dan kemudian memulai suatu langkah besar untuk membuktikan kebenaran Allah, di mana Nabi Elia menyuruh Raja Ahab mengumpulkan 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi-nabi Asyera untuk berkumpul di Gunung Karmel. Yang nantinya kita bisa baca bagaimana ceritanya Nabi Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera tersebut. Saudara, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan, pelanggaran terhadap firman Tuhan.
dan berbuat dosa. Kisah Raja Ahab baik secara keseluruhan seperti yang diceritakan oleh kitab 1 Raja-Raja, maupun secara khusus melalui perikop hari ini memberikan beberapa pelajaran berharga bagi orang percaya. Antara lain yang pertama, setiap kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa pasti akan mendatangkan murka Allah, yang dapat menimpa kita secara pribadi ataupun dapat menimpa orang-orang di sekitar kita akibat suatu kesalahan atau pelanggaran kita. Karena itu berhentilah sebelum berbuat dosa, sebab murka Tuhan pasti menimpa setiap pelanggaran terhadap firman-Nya. Ini yang pertama dari cerita nas firman Tuhan untuk kita hari ini. Pelajaran iman yang kedua adalah ketika kita berbuat kesalahan, pelanggaran, atau dosa, jangan cepat untuk mencari kambing hitam, peribahasa orang sekarang atau dari dulu pun, atau mencari orang lain untuk dipersalahkan. Itu sama sekali tidak akan membantu. Itu sama sekali tidak akan membebaskan kita dari murka Allah. Kalau kita kembali ke zaman manusia pertama, ketika mereka melanggar firman Tuhan, mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ada mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Hawa mengatakan, ular itu yang menggoda aku. Tidak ada dalam diri mereka suatu niat atau kesadaran hati untuk mengakui kesalahannya. Mereka melemparkannya kepada yang lain. Apakah mereka bebas dari hukuman? Tidak. Justru makin berat. Kisah Raja Ahab mengingatkan kita untuk belajar yaitu bertanggung jawab atas segala kesalahan yang kita perbuat. Orang-orang yang dibenarkan Allah bukanlah orang-orang yang selalu membenarkan diri. Mari kita mengingat itu. Namun mereka yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9, tentu kita sering dengar nas ini mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan bukanlah orang-orang yang selalu membenarkan diri. Justru mereka yang selalu membenarkan diri, kebenaran tidak ada pada mereka, katanya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ahab telah melakukan sesuatu yang sangat jahat di mata Tuhan. Dan kejahatannya bertambah lagi. Dia menyalahkan orang lain. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, semoga melewati kisah Raja Ahab ini menjadi pembelajaran iman yang berharga untuk kita, bagaimana menjalani kehidupan kita dalam kebenaran, dalam kesetiaan, dalam kekudusan sesuai firman Tuhan. Kalaupun kita pernah melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, segeralah untuk mengakui di hadapan Tuhan. Minta ampun dan berbalik dari segala dosa dan pelanggaran kita. Itulah yang pasti berkenan di hadapan Tuhan dan dapat membebaskan kita dari murka Allah. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, menerima, mengimani,
dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, terima kasih atas firman Tuhan yang kami boleh sampaikan dan dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi dan menyempurnakan, serta memberi kami hikmat pengertian agar dapat memahami firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dan boleh mempelajarinya sebagai pelajaran-pelajaran iman yang berharga, bagaimana kami menjalani hidup yang benar, yang seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur, dan menerima semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.